Hai geng, selamat datang di sesi bersama Board Game. Saya hostnya Wira dan kita di-join dengan Adit dan juga Yofi gitu. Kita kali ini mau ngebahas tentang pengalaman board game pertama kita. Jadi kita langsung aja. Mungkin Adit mau duluan? Oke, halo, gue Adit. Gimana ya, kalau gue tuh pertama 2013 kalau nggak salah, gue tuh sempat ngide waktu kuliah kalau mau bikin board game. Jadi gue DKV, terus ya akhirnya waktu itu kerja kelompok, project, bareng satu semester kita bikin satu board game. Di situ jadinya gue pertama kali nyari tahu soal board game lebih dalam gitu. Gue ketemu board game geek apa segala macam, tapi ya udah cuman ngerjain tugas doang waktu itu. Terus 5 tahun, 6 tahun berikutnya tuh 2019, gue bareng pacar waktu itu lagi nyari-nyari hiburan apa sih yang kira-kira nggak tipikal gitu, pengen nyari hal yang beda gitu. Akhirnya gue nyari tahu board game lagi. Waktu itu gue beli Carcassonne sama Sherlock Holmes yang consulting detektif. Terus fast forward lagi, sampai benar-benar gue jadinya ke expose banget itu pas pandemi mulai. Jadi waktu itu kan bingung ya mau ngapain di rumah, nggak ada kerjaan. Akhirnya gue install tabletop simulator. Jadi gue mulai explore tabletop simulator, terus gue join Discord channel. Di Discord channel itu tuh internasional, jadi siapapun boleh join. Ada room yang isinya orang-orang nyari teman main. Ya udah tuh, gue join di sana. Pokoknya setiap kali ada yang buka room ngajarin game, pasti gue join. Mulai dari Bora Bora, Wingspan, terus Food Chain Magnet, Rising Sun, sampai semuanya deh aneh-aneh. Gue nyobain semua di sana. Gue biasanya aktif dari jam 9 sampai jam 4 subuh tuh kerjanya main tabletop simulator. Kayak gitu. Akhirnya kayak sekarang. Nice juga ya pengalamannya. Kalau lu gimana, Yof? Kalau sebetulnya gue itu kenal sama board game yang bisa dibilang board game modern itu belum terlalu lama, baru sekitar 5-6 tahun yang lalu lah. Jadi kalau nggak salah di 2015-an itu ada gue lagi kumpul-kumpul sama teman, dan teman gue waktu itu bawa Saboteur dulu. Nah, itu begitu dicoba dimainin, wah ini seru nih gitu. Maksudnya untuk exposure pertama, gue dengan board game main itu bisa sama teman-teman ketawa-tawa, dan di situ satu hal yang gue realize bahwa di saat itu nggak ada satupun teman gue yang megang HP ketika kita lagi ngumpul bareng. Nah, jadi itu sebetulnya motivasi gue juga untuk terjun ke dunia board game gitu. Ini kayaknya menarik juga nih kalau misalnya kita punya satu wadah yang bikin ketika kita kumpul sama keluarga atau sama teman-teman, semuanya nggak sibuk sendiri-sendiri sama HP-nya gitu. Nah, di situ baru gue mulai cari-cari tuh. Waktu itu awal-awal karena gue kenal sama Saboteur, of course itu duluan yang gue beli itu pertama tuh. Habis gitu gue coba tanya-tanya, gue nemu Coop, terus nemu Exploding Kittens, ya Party dan Gateway lah kebanyakan gitu, nemu Splendor gitu, dan itu yang bikin gue makin lama makin terjerumus ke dunia hitam ini gitu. Berwarna kok. Loh, kan kalau di RGB itu kalau digabung semua warna-warna itu jadi hitam. Oh, benar-benar. CMYK dong, CMYK. Kayaknya mirip-mirip ya. Jadi kita emang 2010-an gitu ya. Gue sendiri juga pertama kali terekspos ke board game modern ya kan. Sebelumnya kalau yang board game evergreen, Ludo, Catur, Monopoly kan dari kecil lah ya. Saya nggak langsung, cuman dari dulu nggak pernah ngerasa itu menarik karena waktu itu juga mulai advent of PC games gitu kan. Jadi banyaknya main game digital gitu, PC, PS, apalah. Cuman 2010-an ketika kebetulan lagi kuliah di luar waktu itu, sama mantan istri ngeliat tuh kita tinggal di dorm gitu kan, biar murah gitu kan, ada box Dominion gede gitu, kayak wah gila apaan nih Dominion gede banget, cuman nggak pernah ngeliat kartunya doang kan di ruang bersama gitu, cuman kayak nggak berani main, kayaknya susah banget gitu. Dan terus ngelihat ada juga toko board game, bisa jalan kaki waktu itu kan di Canberra soalnya, terus ada toko board game, terus ngeliat mau nyobalah yang lucu-lucu dulu, coba Flux gitu kan. Flux ada banyak jenisnya, lucu-lucu banget lagi gitu kan. Ada Flux zombie Flux yang paling bagus kayaknya, pertama nyoba Flux biasa, terus juga ada Monty Python Flux, itu kalau yang demen Monty Python itu kocak banget lah, absurd banget tuh game. Tapi terus karena exposure itu,
pas balik 2014 balik ke Jakarta, gue tinggal di Kalibata City, terus yang nge-google kan Facebook kan, terus ada Indo Board Gamers gitu kan, terus ya udah masuk forumnya gitu, cuman kebanyakan kayaknya di Jakarta Barat, Jakarta Utara gitu, terus jadi misalnya nanya ada yang di selatan nggak, ada yang di Kalcit nggak gitu, terus ada yang nyaut gitu, terus jadi main bareng tuh. Waktu itu yang nyaut kalau nggak salah si Dela sama istrinya gitu kan, sama Lydia, terus ada si Dani V, almarhum Dani, terus waktu ada si Zam juga, kita seringnya main di tempatnya Zam atau tempatnya Dani gitu. Terus cuman jadinya istri rada kurang cocok ketika gamenya ternyata langsung kenal game-game yang jauh lebih dalam gitu. Gue juga awalnya juga kayak Euro yang terlalu jelimet banget, gue males gitu kan. Terus nyoba macem-macem. Terus bertahun-tahun gitu, gue baru pertama kali klik ketemu Euro yang menarik banget. Oh iya, enggak itu sih. Jadi sama Dani, bener Dani bilang yuk bikin komunitas bareng gitu kan. Terus iseng-iseng bikin komunitas, ada orang yang bawa board game Game of Thrones gitu kan. Gila itu. Itu kayak epic banget, cuman 3 jam, 4 jam tuh kayak mikir, anjir nggak sadar ya lewat segitu lama bisa juga yang jelimet tapi itu menarik gitu kan. Ya, terus ya udah lanjut lah sampai sekarang kita masih sering ngadain Play Jakarta, cuman sayangnya kan karena pandemi kita berhenti dulu gitu. Cuman emang harus diakuin gitu bertahun-tahun ini, dan jadinya sekarang juga jadi sosokan pengen jadi board game designer gitu. Emang lucu ya game yang bisa berbagai jenis gitu, bisa menghadirkan juga experience yang beda dengan PC game itu gitu. So gue rasa itulah kenapa gue terus masih demen gitu main juga walaupun ada PC game juga kan. Kalau bagi kalian gimana? Dit, Yo? Coba dulu. Ya udah Adit dulu lah. Gimana? Nggak tahu ya, kalau dulu sih awal pertama kan sebenarnya waktu zaman 2013 itu gue beneran surface banget gitu ya, output yang gue dapat juga nggak banyak gitu. Gue kayaknya sempet beli satu board game bajakan gitu, gue lupa apa, tapi kayak dari boxnya sih semacam cup gitulah yang hidden roll something gitu, tapi akhirnya Indian nggak pernah gue mainin juga gitu. Terus pas gue main di TTS itu kan jumping ya dari gateway sampai yang ribet banget gitu. Gue waktu itu bahkan main food chain tuh 6 jam lebih via TTS gitu. Tapi yang bikin gue seneng itu sebenarnya ini sih, kalau PC game itu kan kompleks ya sebenarnya, mekaniknya jauh lebih kompleks dari board game. Cuman kalau board game tuh semua mekaniknya itu walaupun kompleks gue bisa rangkai di otak gue gitu. Jadi obvious kenapa resource-nya berkurang, obvious kenapa gue bisa dapat resource yang banyak gitu. Kalau di PC game itu kan banyak mekanik yang kesembunyi sama visual gitu, jadinya gue nggak ngerasa involved mungkin ya, atau engage. Itu sih kalau gue yang bikin gue sampai sekarang suka banget sama board game. Ya kalau gue sih sebenarnya yang kayak tadi gue bilang juga gitu, gue masih bahkan sampai sekarang itu gue masih terpaku kalau misalnya board game itu untuk dimainin bareng-bareng. Jadi kalau mau dibilang bahkan sampai sekarang pun nggak pernah sekalipun gue main game solo, karena tujuan gue adalah untuk main sama teman-teman gitu. Kalau misalnya solo ya gue bisa main mobile game atau mungkin gadget apalah gitu kan. Nah, kalau misalnya board game itu memang wadah yang gue siapkan di diri gue untuk main sama teman-teman gitu atau sama keluarga gitulah. Itu sih. Dan sampai sekarang mau itu game yang party, yang buat hura-hura, yang bikin permusuhan, sampai game-game yang bikin otak kebakar, yang kayak mau game-game heavy strategic game, economic games gitu-gitu, gue pun main semua gitu. Ya gue bisa, jadi gue bisa ngikutin lah gitu. Kalau misalnya teman-teman gue suka yang brain burning juga, ya ayo gitu. Kalau teman-teman gue suka main yang have fun doang, ayo gitu. Dan itu yang bikin gue stay di sini, karena memang board game itu jenisnya cukup banyak, dan kalau gue bilang mau dari anak kecil sampai dewasa itu bisa mencakup semua gitu. Jadi mau kumpul sama siapapun, mau main sama siapapun, pasti ada board game yang cocok untuk mereka gitu. Dan itu yang bikin gue tetap stay di hobi ini gitu. Mantap. Jadi benar-benar community builder ya. Tapi kayaknya those are fighting words tuh ketika lo bilang buat apa gue main board game kalau solo. Kalau gue tahu kalau Adit demen banget yang solo. Sebenarnya gini, kalau gue kan pertama kali main itu bener-bener intensnya banget pas pandemi kan sebenarnya. Jadi
emang kondisinya tuh nggak memungkinkan gue buat main bareng sama orang gitu. Dan emang yang pertama kali gue dapet dari board game itu mekaniknya tadi gitu. Gue di Discord socialize sama orang sih, cuman kan random people ya, stranger, kadang fun untuk diajak ngobrol, kadang juga ada yang main sambil mabok gitu kan, jadinya experience-nya nggak selalu sebagus itu gitu. Maksudnya akhirnya kesini-sini ketemu Wira, jadinya gue mulai kenal sama orang-orang untuk mainnya emang bareng gitu. Sama-sama. Emang gue mulai banyak kenal orang di dunia board game juga salah satunya karena Wira. Emang Wira itu the best lah. Lebay. Lu udah aktif di Arcanum udah lumayan lama, dapat di Bekasi juga. Bukan karena gua lah, please lah. Ya, ternyata Wira since 2014 ngajakin orang ada yang di Kalkit nggak mau main nggak? Up till Sejak today. 2014. Sebenarnya rupanya udah ada, dan maksudnya kayak ada juga yang mereka udah pernah ketemu sebelumnya. Cuman kan Kalkit emang luas gitu, kayak like, you throw a net, you get a fish di sini gitu kan. Lu asal lempar kail dapat aja, dan ternyata orang-orang itu karena nggak pernah nanya aja, nggak tahu anjir di Kalkit waktu itu ada berapa ya, 3-4 keluarga yang rumah atau unit berbeda yang ada orang mau main gitu kan. Dan ketika kita juga di warga terus bilang aja siapa yang tertarik board game, ada aja gitu, bisa bikin tertarik. Dan emang it brings people together kan, that's the nice thing about games juga. Ya gue sendiri juga I'm a bit of both, dalam artian gue suka digital games, tapi kenapa gue suka board games, karena menurut gue board games allows for more different mechanics gitu. Kita experience lebih banyak mekanik yang berbeda-beda, feeling yang berbeda-beda. Karena video games walaupun visualnya mungkin keren atau apa, tapi biasanya tuh dia main mekaniknya juga cuma satu gitu kan, tapi dia video game dibikin minimal playtime-nya 20-40 jam. Sementara kalau board game itu dalam 1-2 jam, atau bahkan pernah gue juga main ada game-game yang 6 jam yang keren banget gitu, tapi ya udah itu ada 1-2 mekanik yang menarik involve itu, cuman besok-besok nggak harus dimainin lagi gitu. Kalau board game kalau digital game kan jadinya kita main lagi selama 40 jam gitu. Tapi more or less sebenarnya experience-nya mirip-mirip. Karena kalau board game dengan board game yang beda-beda, main 1 jam bisa experience-nya beda-beda. Oke, Dip, Yov, menarik banget diskusi kita. Kita dari 3 angle yang berbeda, ada kemiripan-kemiripan gitu kan. Tapi jadi menurut lu gimana, Dip? Apa yang akan lu bilang ke orang baru gitu untuk mau nyoba board game, atau pengalaman lu gimana mengharapkan orang lain juga mungkin mau nyoba, siapa tahu dapat pengalaman yang menyenangkan atau bahkan lebih menyenangkan. Yofi dulu deh. Iya boleh. Ya kalau dari gue sih gini ya, gue sendiri, karena ini juga dari pengalaman gue dan alasan kenapa gue terjun ke board game, bahwa board game itu sebenarnya bisa diterima sama semua kalangan. Bahkan gue pernah main sama keponakan gue yang masih kecil-kecil, gue pernah main sama bokap gue sendiri, sama di kantor sama atasan gue sendiri, itu kita bisa main board game bareng gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba, toh ini adalah sesuatu yang fun. Di satu sisi kalau misalnya kalian lagi sekolah atau kalian kerja, banyak tugas, banyak kerjaan, stres, ini bisa jadi salah satu cara kalian untuk melepas stres itu gitu. So why not try this out gitu kan? It's a fun way to release your stress, I think. Ya itu sih dari gue sih. Alright, nice. Dit, gimana Dit? Kalau gue pribadi sih sebenarnya nggak punya target yang gimana-gimana untuk bikin orang-orang di sekitar gue jadi main gitu. Karena gue tahu gue sendiri juga awal banget bisa kenal board game tuh in a very weird situation gitu kan. Cuman paling simple mungkin sharing antusiasme lu soal board game gitu ya. Kayak misalnya ada satu game yang menurut lu keren banget, lu bisa sharing itu ke teman lu gitu. Lihat dia spark some interest apa enggak gitu. Terus kalau misalnya kayak kemarin gue punya satu game group yang baru 2 kali main gitu ya, teman-teman kampus gue dulu. Mereka tuh gue ceritain soal BIOS Origin, mereka suka banget sama tema dan konsep di balik game itu. Cuman karena gamenya terlalu kompleks, jadinya gue janjian emang dari awal gue bikinin mereka menu untuk step up learning curve-nya bisa gampang gitu. Jadi gue ajak main yang ringan-ringan dulu, gue introduce beberapa mekanik, nanti at some point kita bakal main Origins bareng gitu misalnya sebagai target gitu. Jadi lumayan serunya juga, jadi teman-teman gue lumayan, kapan nih kita main lagi, gue udah nggak sabar pengen nyobain itu gitu, kayak ada goals gitu loh.
Mantap, mantap. Jadi emang harus kita ya sebagai gamers, core gamers gitu, jangan malah elitis. Kita harus jadi ambasador, harus memperkenalkan ke orang, bikin itu approachable, dan kita yang harus ekstra keras mikirin caranya gimana supaya step up-nya ke sana gitu kan. Jadi ya menarik sih, mungkin benang merahnya adalah eh, games itu bisa jadi sarana komunikasi gitu. Kita bisa mengkomunikasikan apa sih pengalaman, apa sih pemikiran kita gitu kan. Dan ya gue sendiri gue rasa emang itu sih mungkin ketika gue main PC gaming, walaupun misalnya sambil chatting sama orang kan nggak beda tetap perasaannya. Ketika board game itu cenderung walaupun misalnya banyak game Euro yang dianggap solo multiplayer ya kan, tapi tetap ya kita we're in the same world together for a short time gitu. Kita bersama-sama ada dunia ini, ada masalah yang kita coba selesaikan dengan cara masing-masing, tapi ada interaksi juga di sana walaupun nggak banyak ngomong secara verbal, tapi tadi bisa ngomong dengan om, dengan ayah, dengan teman kantor atau apa, dan mungkin ada spark joy bersama gitu kan. Yes. Dan jangan salah, sekarang board game pun juga udah banyak dipakai untuk edukasi juga loh. Ya bener banget. Nah itu mungkin buat segmen-segmen selanjutnya nanti kita bisa ngebahas itu gitu kan. Thank you banget Adit, Yofi. Mungkin untuk segmen ini kita peace out dulu. Buat semua teman-teman, bolehlah sekali-sekali kita main bareng gitu. Kita coba yang kecil-kecil dulu, tapi siapa tahu makin lama makin suka, makin demen yang lebih berat juga. Sharing juga di bawah soal pengalaman pertama mereka gimana. Oh iya boleh juga tuh. Tolong diisi di chatnya, like, subscribe. Ya. Oke, thank you. Thank you semua. Thank you semua.